Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada proses sidang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya, yang akan dibuka oleh ketua penguji sidang. Mari kita, kalau Anda suka jangan lupa klik subscribe-nya, like and share. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengikuti kompetensi pada saat new normal ini memang sudah sesuai dengan standar ya. Di depan terlihat tadi sudah ada air mengalir walaupun terlihat kurang, tadi sudah saya tulis lagi. Kemudian hand sanitizer juga sudah sesuai dengan bahwa dimana, tapi di sana sudah disiapkan oleh panitia juga ya. Jadi sudah sesuai dengan protokol COVID. Kemudian duduknya juga adalah jauh-jauhan, sudah menggunakan masker dan sudah tes sign ya, ini sudah tidak mengikuti standar. Selanjutnya kita akan mengikuti ujian untuk uji digestif ini kepada Pak Wawan Wijanto. Sudah siap? Nah, baik, kalau begitu sudah siap, kita mengenal waktu, mari kita sama-sama berdoa. Bagi yang beragama Islam sudah membaca Al-Fatihah, yang lain silahkan berdoa sesuai dengan ajaran dan percayaan Islam. Ya, kita Mustafa Al-Fatihah. Ukur ini adalah identifikasi masalahnya. Terus kalau kita lihat dengan ada manajemen keuangan, tujuan dari manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan dan pengendalian untuk mencari penyimpangan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi dengan tujuan ialah supaya memaksimalkan nilai perusahaan sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Sehingga dari identifikasi masalah tadi, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dan profitabilitas. Di sini saya pertama adalah profitabilitas. Yang mempengaruhi profitabilitas adalah kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan. Sedangkan yang mempengaruhi modal intelektual adalah hubungan kapital, struktur kapital, kapital employer. Sehingga dengan dua komponen tadi, komoditas dan modal intelektual akan mempengaruhi nilai perusahaan. Sehingga dari gambaran kerangka pemikiran faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan ini adalah struktur kapital dibagi value NI. Kalau dari data dari sini, sedangkan struktur kapitalnya berarti ini. Ada beberapa pertanyaan yang mendasar di dalam sidang skripsi maupun sidang tesis. Baik, kita runtun saja dari bab 1. Bab 1 itu biasanya ditanyakan terkait dengan ontologi atau judul penelitian, dan judul penelitian ini biasanya dikaitkan dengan teori, penelitian sebelumnya, serta fenomena yang terjadi. Nah, ya, pertanyaan yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini biasanya ditanyakan oleh penguji terkait dengan pemahaman penulis terhadap rumusan masalah yang dibuat, yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi. Karena di dalam penelitian itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan ilmu, yaitu applied research atau basic research. Masuk ke bab 2, biasanya penguji menanyakan pemahaman kita tentang variabel-variabel yang sedang kita teliti, dan juga hubungan antar variabel, yaitu X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan juga hipotesis yang kita angkat. Nah, ini biasanya hipotesis dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis yang kita buat.
Pada bab 3 biasanya penguji menanyakan tentang metodologi yang kita gunakan apakah sudah sesuai atau tidak. Dan juga biasanya penguji fokus kepada sampel dan teknik analisa yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Di bab 4 biasanya penguji menanyakan tentang hasil penelitian kita. Apakah hasil penelitian kita sudah bisa menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian kita. Terakhir pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Di sini biasanya dipertanyakan apakah kita sudah menyimpulkan semua yang kita tulis dari bab 1 sampai dengan bab 4 serta saran-saran yang mungkin bisa memperbaiki dari penelitian kita. Jadi kekurangan-kekurangan apa yang mungkin nanti peneliti selanjutnya bisa melengkapinya atau memperbaikinya. Oke, dari saya segitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.